Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Mordani dari Prodi Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Kali ini saya akan melakukan praktik dalam pembuatan es krim dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan yang diampu oleh Ibu Ratna Nurmalitasari. Pada praktik kali ini didasarkan pada pengolahan es krim yang mana nanti akan ada 3 perlakuan, yaitu perlakuan A, B, dan C. Masing-masing perlakuan akan ada perbedaan. Yang paling penting adalah pada perlakuan penambahan tepung maizena dengan kadar 0 gram, 7,5, dan 15 gram. Oke, sebelum melakukan praktik kali ini, sudah saya siapkan untuk alat dan bahannya. Untuk bahannya di sini ada susu UHT, ada gula pasir masing-masing 50 gram, kemudian ada pengemulsi, kemudian ada perisa. Lalu di sini ada tepung maizena. Untuk alat-alat yang akan saya gunakan di sini ada timbangan digital, ada gelas ukur, kemudian ada whisker, ada spatula, ada cup es krim, baskom, kemudian ada mixer. Oke, untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah proses memanaskan susu UHT. Kemudian mencampurkannya dengan gula pada masing-masing perlakuan. Oke, di sini kita siapkan susu pada masing-masing perlakuan sebesar 250 ml. Kita masukkan ke dalam panci. Lalu kita tambahkan gula. Kita tambahkan gula sebanyak 50 gram. Aduk-aduk hingga merata. Kemudian hidupkan api. Aduk terus sampai mendidih dan gula larut. Oke, di sini untuk perlakuan A atau tanpa maizena, kita tambahkan perisa setengah sendok teh. Setelah adonan agak dingin, kita tambahkan pengemulsi sebanyak setengah sendok teh. Ini kita masukkan sini. Dan kita mixer selama 10 menit. Di sini kita setting waktu selama 10 menit. Kemudian kita mixer. Oke, ini sudah di mixer selama 10 menit, hasilnya seperti ini. Kemudian akan kita pindahkan wadah, lalu kita masukkan ke dalam freezer. Kemudian untuk perlakuan B dengan penambahan maizena sebesar 7,5 gram, kita campurkan sedikit susu ke sini. Kita aduk secara merata. Kemudian kita campurkan ke dalam adonan. Lalu kita tambahkan emulsi. Akan kita mixer selama 10 menit. Oke, ini sudah 10 menit, maka tampilannya akan seperti ini, sedikit lebih kental dari yang sebelumnya. Kemudian kita pindahkan ke dalam gelas.
Kemudian untuk perlakuan C atau perlakuan ketiga dengan maizena sebanyak 15 gram. Kita larutkan dengan susu. Kita campurkan ke dalam adonan utama. Kemudian kita tambahkan perisa. Setelah itu kita tambahkan pengemulsi. Oke, ini sudah dimixer selama 10 menit. Kita lihat tampilannya seperti ini. Kemudian akan kita pindahkan ke dalam gelas. Oke, untuk es krim yang telah kita dinginkan di freezer selama kurang lebih 2 jam, hasilnya seperti ini. Kemudian akan kita mixer kembali. Kita taruh di wadah. Maka hasilnya akan seperti ini. Akan kita pindahkan dalam wadah yang telah kita sediakan. Di sini untuk perlakuan A atau tanpa penambahan maizena. Oke, seperti ini. Kemudian akan kita letakkan di freezer lagi. Lanjut untuk perlakuan B, kita mixer kembali. Kita masukkan ke dalam baskom. Kemudian untuk yang terakhir adalah pada perlakuan C, kita mixer kembali. Seperti ini. Oke, setelah kita freezer selama 1 malam, kita dapatkan es krim seperti ini. Untuk perlakuan A, tanpa menggunakan maizena. Kemudian perlakuan B menggunakan 7,5 gram maizena. Pada perlakuan C menggunakan 15 gram maizena. Tampilannya seperti ini. Jika kita lihat sekilas, maka perlakuan A tanpa maizena permukaannya cenderung lebih kasar jika dibandingkan dengan perlakuan yang menggunakan maizena. Oke, kemudian akan kita uji untuk es krim yang sudah kita selesaikan. Tampilannya seperti ini. Dari segi warna kita dapatkan bahwa untuk perlakuan es krim yang tanpa menggunakan maizena, warnanya lebih cantik jika dibandingkan dengan perlakuan yang menggunakan maizena. Untuk perlakuan yang menggunakan maizena, warnanya cenderung sedikit lebih gelap jika dibandingkan dengan perlakuan tanpa tepung maizena. Kemudian pada aroma, untuk perlakuan A atau tanpa maizena, susunya lebih kuat jika dibandingkan dengan perlakuan B dan C yang menggunakan maizena. Pada perlakuan B dan C, terasa atau tercium aroma sedikit seperti aroma tepung. Kemudian akan kita coba untuk teksturnya untuk perlakuan A. Kemudian perlakuan B. Dan perlakuan C. Dari segi tekstur, untuk perlakuan C yang menggunakan maizena lebih banyak, maka rasanya cenderung lebih lembut jika dibandingkan dengan perlakuan A atau tanpa tepung maizena. Sementara untuk perlakuan B atau dengan 7,5 gram maizena, rasanya lebih lembut
jika dibandingkan dengan perlakuan C. Bisa dilihat seperti ini. Oke, pada percobaan kali ini dapat kita simpulkan bahwa penggunaan tepung maizena berdampak terhadap kualitas es krim yang dihasilkan. Dengan menggunakan maizena, pada pencampuran es krim cenderung lebih lembut jika dibandingkan dengan perlakuan A atau tanpa menggunakan maizena. Kemudian dari segi rasa, perlakuan A lebih unggul karena aroma dan rasa susu lebih kuat jika dibandingkan dengan perlakuan B dan C, di mana di sini terdapat sedikit aroma atau rasa dari tepung maizena, sehingga mengurangi rasa pada es krim tersebut. Dengan kombinasi pencampuran dari tepung maizena yang tepat, maka akan dihasilkan es krim yang disukai oleh banyak orang. Sekian untuk praktik kali ini, banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.